Halo G6, bertemu lagi dengan Miss Riana dalam pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang lingkaran. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keliling lingkaran ya. Sekarang kita akan membahas luas lingkaran. Nah, kita akan contohnya nih ya dari gambar ini. Ceritanya nih, ayah sedang membuat sebuah meja yang permukaannya berbentuk lingkaran. Dibuat dari papan berbentuk persegi dengan panjang sisinya 70 cm. Ayah membuat lingkaran di papan tersebut dengan jari-jari 35 cm. Selanjutnya, lingkaran pada papan dipotong dan sisa papan yang tidak dipakai dibuang. Pertanyaannya adalah, berapa sisa luas papan yang dibuang? Katanya begitu, berapa sisa luas papan yang dibuang? Kita akan bisa menyelesaikannya dengan cara menghitung luas perseginya dulu, lalu kita menghitung luas lingkarannya, lalu kita cari selisihnya, itu adalah papan yang dibuang. Kalau Miss Riana bisa gambarkan seperti ini. Ini adalah perseginya, kita buat persegi, lalu ada lingkarannya. Ini bentuknya oval ya. Nah, jadi kita kurangkan selisihnya, maka papan yang terbuang itu adalah bagian yang tidak dipakai. Itu adalah papan yang terbuang. Ini hanya di awal saja kita membahas ini ya. Sekarang kita harus tahu dulu dong bagaimana caranya menghitung luas lingkaran. Pertama, ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan jari-jari. Sebelumnya kita sudah pernah belajar. Jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat ke semua titik yang ada di busur lingkaran ya. Jadi jaraknya selalu sama. Sebenarnya dari mana sih orang dulu itu bisa menemukan rumus mencari luas lingkaran itu seperti apa? Nah, kita lihat sedikit ya. Dulu ada lingkaran. Jadi pertama kita buat lingkaran dan kita bagi 16 bagian sama besar. Lalu kita gunting di bagian yang ke-16 seperti bagi dua seperti ini. Sehingga nanti kalau kalian satukan satu bagian ke bagian yang lainnya, hampir mirip dengan bentuk persegi panjang ya, coba kita lihat ya. Nah, hampir mirip dengan bentuk persegi panjang. Oke, bagian dalamnya kita tidak usah pakai warna. Nah, seperti ini ya, hampir menyerupai persegi panjang. Semakin kecil kalian buat bagiannya, semakin banyak maksudnya bagian-bagian lingkarannya, akan semakin menyerupai bentuk persegi panjang. Lalu, dari situ nanti kita akan dapatkan panjang sama dengan setengah dari keliling lingkaran. Itu panjangnya. Sedangkan lebarnya adalah jari-jari lingkaran. Nih, ini adalah lebarnya jari-jari lingkaran. Sedangkan panjangnya adalah setengah dari keliling lingkaran. Nah, rumus keliling itu kan kalian sudah tahu. 2 dikali pi dikali r kalau menggunakan jari-jari ya, bukan menggunakan diameter. Jadi, kalau dari situ bisa didapatkan luas persegi panjang, kita sama saja dengan mencari luas persegi panjang ini ya. Yaitu panjang kali lebar, berarti setengah dikali keliling dikali jari-jari. Atau setengah dikali 2 dikali pi dikali r dikali r. Nah, jadi kalau dari sini, kita disuruh menentukan rumusnya sendiri. Berarti rumusnya adalah 2-nya dicoret. Ya, berarti rumusnya adalah pi dikali r dikali r. Sebentar ya. Pi dikali r dikali R, atau ada yang menyebutnya pi R kuadrat. Dari mana Miss pi dikali R? Lah kan ini 2. 2 dibagi 21, atasnya juga 2 dibagi 21 menjadi hilang. Sehingga tinggal pi kali R kali R. Nah ini dia, sudah ada rumusnya. Seperti biasa, pi-nya adalah 3,14 atau 2/7. Ya, sudah ada rumusnya di sini. Ada contoh. Oke. Hitung luas lingkaran di samping, diketahui jari-jarinya 5 cm. Kalau dari jari-jarinya 5 cm bukan kelipatan 7, sehingga kita gunakan pi-nya 3,14. Luas lingkaran, pi kali R kuadrat atau pi kali R kali R, kita kalikan saja. 3,14 dikali 5 dikuadratkan, atau 5 dikali 5. Berarti 3,14 dikali 25 cm, sehingga hasilnya adalah 78,5 cm persegi. Ini adalah luas lingkarannya. Kalau luas, harus dalam bentuk persegi ya. Lalu ada lagi, luas lingkaran, hitunglah luas lingkaran di samping, jari-jarinya 14. Langsung, pi-nya 22/7. Luas sama dengan pi kali R, 22/7 dikali 14 dikali 14. Kita bisa coret di sini, 7 dibagi 7, 1, 14 dibagi 7, 2. 22 dikali 2 berarti menjadi 44 dikali 14 sama dengan 616 cm persegi.
Jadi, lihat setiap menjawab ya selalu ada kata seperti ini ya. Jadi, luas lingkaran tersebut adalah 616 cm persegi. Di sini ada juga luas lingkarannya adalah 10,5 cm. Di sini kita diminta menggunakan pi 22/7. Loh kenapa, Miss? Nah, karena 10,5 itu kalau kalian kali 2 itu menjadi 21. 21 bisa dibagi 7. Nah, sehingga nanti kalian akan lebih mudah menggunakannya 22/7. Oke, di sini kita bagi 7 menjadi 1. 10,5 itu dibagi 7 hasilnya 1,5. Ya. Sehingga kalau kalian hitung hasilnya adalah 346,5 cm persegi. Jadi, ini adalah luas lingkarannya. Nah, oke, misalkan bahas beberapa soal dari sini. Diperhatikan ya. Mari kita sekarang bahas soal di halaman 109. Oke, untuk nomor 1. Luas lingkaran ya adalah pi kali R atau kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian, karena jari-jarinya adalah 21, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Sehingga 22/7 dikali 21 dikali 21. Selanjutnya, karena 7 dan 21 adalah kelipatan dari 7, maka kita bisa bagi 7 menjadi 1 dibagi 7 menjadi 3. Sehingga bilangan kita sekarang menjadi 22 dikali 3 dikali 21. Hasilnya adalah 1386 cm persegi. Ingat, satuannya selalu persegi ya. Selanjutnya, nomor 2. Rumusnya masih sama. Luas lingkaran sama dengan pi kali R kali R. Kita gunakan pi-nya 3,14 dikarenakan jari-jarinya ada 25. Bukan kelipatan dari 7. 3,14, 25 dikali 25. Misalnya merasa lebih mudah mengerjakan ini dulu. Dikali 625. Kalau kalian kalikan, nanti hasilnya adalah 1962,5 cm persegi. Nah, setelah melihat pembahasan dari Miss Riana tadi, silakan kalian kerjakan. Ini tugas pertama kalian ya. Nomor 4 sampai dengan nomor 8. Berarti 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya, kerjakan di buku, tulis dilengkapi cara pengerjaannya. Selanjutnya, nah, Miss Riana akan menjelaskan yang nomor 7 dan nomor 10. Diperhatikan penjelasan Miss Riana ya. Oke. Halaman 110, nomor 7. Luas sama dengan pi kali R kali R. Sekarang berbeda, yang diketahui adalah luasnya 7.850 cm persegi. Kita diminta menggunakan pi-nya 3,14 dan harus mencari R-nya. Supaya R-nya ini berdiri sendiri, dan kita ingin 3,14-nya ini hilang atau menjadi angka 1, maka kita bagi 3,14. Matematika mengajarkan kita untuk berlaku adil. Jika di kanan kita bagi dengan 3,14, di kiri pun kita bagi dengan bilangan yang sama, sehingga menjadi seperti ini. Miss, aku bingung. 7.850 dibagi 3,14. Tidak apa-apa, supaya memudahkan. 3,14, berapa angka di belakang koma? Kita kalikan dia dengan 100 karena 2 angka di belakang koma. Menjadi 314. Tapi karena kita juga mengalihkan 3,14 dikali 100, maka 7.850-nya pun kita kalikan 100. Sehingga menjadi 785.000 dibagi 314. Sebelah kanan, 3,14 dibagi 3,14 berubah menjadi 1. Nanti hasilnya kita akan dapat pembagiannya adalah 2.500. Sehingga 2.500 sama dengan R dikali R atau R kuadrat. Bagaimana supaya kita bisa tahu menjadi R saja? Sebenarnya sederhananya begini. Berapa dikali berapa, tapi angkanya harus sama ya. Hasilnya menjadi 2.500. Nah, caranya adalah berarti kita harus mengakarkannya untuk mendapatkan R. Akar dari 2.500 itu sama saja dengan akar dari 50 dikali 50. Ingat, bilangan kuadrat angkanya harus sama ya. Sehingga R-nya sama dengan 50 cm. Selanjutnya, soal nomor 10. Sama rumusnya, luas sama dengan pi kali R kali R.
Luasnya diketahui 34.650 cm persegi. Kita diminta menggunakan pi-nya 22/7. Nah, pertama Miss ingin menghilangkan 7 sebagai penyebut di bawah. Untuk menghilangkan si 7-nya itu supaya menjadi 1, kita harus kalikan dengan 7. Sekali lagi, matematika mengajarkan kita untuk adil. Jika bagian kanan dikali 7, maka bagian kiri pun dikali 7. Nah, setelah kita lakukan ini, ada yang bisa kita hilangkan. Karena 7 dibagi 7 menjadi 1. Sehingga hasilnya adalah 242.550 itu sama dengan 22 dikali R dikali R. Sekarang 22-nya ingin kita jadikan 1 supaya tidak merubah dan kita bisa mendapatkan R-nya. Berarti sebelah kanan dibagi dengan 22, maka sebelah kiri pun harus dibagi dengan 22. Hasilnya adalah 11.025 itu sama dengan R kali R. Sama seperti tadi, bilangan kuadrat. Kita harus pikirkan, 11.025 ini berapa kali berapa? Kita akarkan. Kalau berdasarkan perhitungan, 11.025 itu sama dengan 105 dikali 105. Sehingga akar dari 11.025 itu hasilnya adalah 105. Sehingga jari-jarinya adalah 105 cm. Setelah tadi melihat penjelasan Miss Riana, tugas kalian adalah, ini tugas yang kedua, nomor 1 dan nomor 4 saja. Kalau nomor 1 dan nomor 2 itu Miss Riana yakin sekali sangat mudah karena kalian tinggal menghitung luas lingkaran. Sedangkan nomor 3 dan nomor 4 itu kalian balik. Kalian mencari jari-jari bagaimana caranya. Tadi sudah Miss Riana berikan contohnya, nomor 7 dan nomor 10. Lalu, kita akan menghitung luas lingkaran menggunakan diameter. Kita tahu ya, kalau diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Nah, sehingga luasnya berubah menjadi rumusnya ya. Asalnya kan pi kali R kali R. Pi dikali R itu D per 2. Diameter dibagi 2. Dikali D per 2. Sehingga kalau kalian nanti di sini, nih perkalian pecahan. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi pi per 4 dikali D dikali D. Sehingga rumusnya jika menggunakan diameter adalah 1/4 dikali pi dikali diameter kuadrat. Miss kok panjang, aku harus menghafal banyak rumus. Ya sudah, kalau kalian tahunya diameter, kalian tidak, maksudnya Miss aku hafalnya hanya rumus jari-jari, ya sudah, carikan saja menjadi jari-jari. Sehingga diameternya dibagi 2 dan kalian dapat jari-jari, kalian masukkan ke rumus yang awal. Ingat, banyak cara menuju matematika. Nah, contohnya ini ya. Hitung luas lingkaran tersebut. Misalnya ini kan, diameternya 10, bukan kelipatan 7, berarti pi-nya 3,14. Kita gunakan pakai rumus diameter. 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. Kita masukkan, 10 kali 10 menjadi 100, berarti 1/4 dikali 3,14 dikali 100. 3,14 dikali 100, 1, 2 angka di belakang koma, dan ini adalah ratusan, sehingga komanya bisa hilang, desimalnya bisa hilang. Menjadi 1/4 dikali 3,14. Hasilnya sama dengan 78,5 cm. Miss, aku mau carinya pakai luas lingkaran. Coba kita gunakan cara yang lain ya. L sama dengan pi dikali R dikali R ya. Sama dengan 3,14. Nah, R-nya yang harus kalian hitung. Kalau D-nya 10, berarti R-nya berapa? Setengahnya saja dari D. Berapa? Oke, kita masukkan. 5 dikali 5. Sama dengan 3,14. Supaya lebih rapi, Miss ganti. Dikali 25. Kita hitung, 3,14 dikali 25 itu sama dengan, sama saja, 78,5 cm persegi. Lihat, hasilnya sama. Sehingga, jika kalian Miss, aku bingung kalau harus menghafal rumus lagi. Ingat, matematika itu bukan maksudnya untuk menghafal rumus. Tapi kalian paham. Jadi kalau misalnya kalian lupa rumus yang ini, ya sudah, masukkan saja ke rumus awal. Menggunakan jari-jari. Tapi ingat, diameternya harus diubah menjadi jari-jari. Di mana diameter itu, kalau ingin menjadi jari-jari, harus kalian bagi 2. Ya? Oke. Di sini, nah, diameternya 7. Kita masukkan juga ke rumus, akan dapat angka 38,5. Ini ingin kalian ubah menjadi menggunakan rumus jari-jari boleh. Tapi ingat, 7 harus dibagi 2 dulu, sehingga jari-jarinya adalah 3,5. Sehingga nanti di sini rumusnya adalah 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5. Hasilnya akan sama seperti ini. Oke, latihan.
ini tugas ketiga dan tugas terakhir. Kalian kerjakan nomor 3 sampai nomor 8. Maaf, nomor 3 sampai nomor 8. Salah maksudnya Miss Riana sepertinya. Nomor 4 sampai nomor 8. Biar 5 soal ya. Jadi nomor 4 sampai nomor 8 di buku tulis dilengkapi dengan cara pengerjaannya. Miss, apakah aku harus menggunakan rumus diameter? Ini Miss Riana bebaskan. Kalian mau menggunakan rumus diameter? Boleh. Atau lebih mudah menggunakan rumus yang jari-jari? Juga silahkan. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Miss Riana. Sekian dari Miss Riana.